banyak macamnya gitu. Nah, untuk kurang lebih 45 menit ke depan gitu kita akan memahami dan belajar tentang if. If di sini yang pertama adalah if tunggal, multi if, dan if kombinasi. Di mana if kombinasi di sini saya contohkan digabungkan dengan string fungsi sama and or gitu. Tapi nanti juga ada submit. Nah, untuk di if tunggal mungkin teman-teman udah asing, udah familiar gitu ya. eh di sini kriterianya hanya ada dua. Kalau enggak benar, ya berarti salah. Kalau enggak A, ya berarti B, gitu. Itu dimana konsep lainnya if tunggal. Nah, misalkan pada sisi yang pertama, tabel pertama gitu, ini ada beberapa nama karyawan, usia kerja, dan jabatannya. Nah, gajinya belum diisi. Terus ada kriterianya. Jika usia kerja lebih dari 5 tahun, isi gajinya 4 juta. Selain itu, isi dengan 3,5. Jadi, sama dengan if kita klik dua kali rumusnya, logical test. Pernyataan apa yang akan diuji? Yaitu tentang usia kerja. Berarti usia kerja. Gimana kriterianya? Lebih dari 5. Berarti jika usia kerja lebih dari 5 tahun, titik koma, value is true. Gajinya adalah 4 juta. Gitu. Selain itu, berarti jika pernyataan ini salah atau selain lebih dari 5, kebalikannya kan kurang dari sama dengan. Berarti gajinya adalah 3,5 juta. Nah, begitu. Baru kita enter. Kalau pernyataannya mau kita balik, gitu berarti kan eh, kurang dari sama dengan 5 tahun, gajinya adalah 3,5. Selain itu atau kebalikannya, berarti dia gajinya 4 juta. Itu juga bisa. Untuk di if tunggal itu kita bisa bolak-balik eh, rumusnya. Jadi misalkan if logical testnya sama, usia kerja. Nah, kita balik. Kalau tadi lebih dari 5 tahun, kebalikan dari lebih dari itu kan kurang dari sama dengan 5. Jika usia kerja kurang dari sama dengan 5, maka gajinya kita isikan dulu yang ini 3,5. Gitu. Jika salah, berarti kan kebalikan dari tadinya ini lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun adalah 4 juta. Nah, jawabannya di sini itu akan sama. Gitu. Boleh ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom chat. Nah, begitupun untuk grade. Misalkan nilai Excel-nya lebih dari 75, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Sama dengan if nilai Excel-nya ini lebih dari 75, maka lulus. Nah, karena kita mau menambahkan karakter, jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2. Lulus. Berarti jika kurang dari sama dengan 75, berarti dia tidak lulus. Tidak lulus. Uangnya tinggal dicatat saja. Nah, gitu. Berarti kalau pertanyaannya 75 pas, kira-kira dia lulus atau tidak lulus, teman-teman? Kalau nilai dia 75 pas. Nah, tidak lulus ya. Kalau kita mau buktikan, tidak lulus. Oke, di sini kita buktikan. Di sini misalkan diubah 75. Dia tidak lulus. Kalau kriterianya ada sama dengan, berarti 75-nya ikut yang lulus. Gitu. Nah, untuk tabel di bawahnya, isikan dulu jumlah ini penjumlahan dari nilai PPKN, sains ditambah IPS dan matematika. Teman-teman bisa tarik aja terus di blok RLP sama dengan itu cepatnya. Rata-rata sama dengan average
dari PPKN sama dengan sampai dengan matematika. Rata-rata ke bawahnya bisa diklik 2 kali. Gitu. Terus kriterianya gimana? Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka statusnya lulus. Jika tidak, jika nilai rata-rata di bawah 80, maka statusnya tidak lulus. Berarti kira-kira 80-nya itu tandanya kasih sama dengan enggak, teman-teman? Logical test-nya lebih dari atau lebih dari sama dengan? Kasih sama dengan, ya. Sama dengan if logical test-nya adalah rata-ratanya lebih dari sama dengan 80, 80, 81, dan seterusnya. Maka dia statusnya adalah lulus. Oh, gitu. Kebalikannya berarti kurang dari 80, tidak lulus. Tuh. Bawahnya, kita lihat dulu bawahnya tinggal di itu kali. Nah, 80 di sini dia lulus. Kalau kita lupa menambahkan sama dengan, nanti hasilnya kan beda gitu. Akan berpengaruh terhadap nilai si 80 yang tadinya itu dia lulus jadi tidak lulus. Nah, perhatikan teman-teman untuk menyertakan tandanya gitu. Oh, ini dikasih sama dengan, ini nggak dikasih sama dengan gitu. Nah, terus di tabel paling bawah di sesi yang pertama, misalkan ada barang, ada harga modal, harga jual, stok. Untuk atau ruginya kita menurut keterangan, misalkan jika harga jual lebih dari modal, maka untung. Jika harga jual kurang dari sama dengan modal, maka dia rugi. Jadi kalau seseorang menjual lebih dari modalnya, gitu, itu pasti dia untung. Gitu. Berarti sama dengan if logical test-nya harga jual lebih dari modal, gitu ya. Ini adalah logical test-nya. Value is true dikatakan apa? Dikatakan untung. Jadi kita nulis saja untung. Kebalikannya value is false. Berarti kurang dari sama dengan modal. Dia dikatakan true. Nah, untuk tuh bawahnya tinggal diklik 2 kali atau boleh nanti aja. Terus kita kerjain di status stok. Jika stok di bawah 60 pieces harus di stop. Jika stok sama dengan atau di atas 60, maka stoknya aman. Nah, jadi stok ini ada restock, ada aman. Teman-teman boleh gunakan value is true atau logical test-nya dari restock boleh, dari aman boleh. Boleh dibolak-balik. If logical test-nya adalah stok, kalau mau nurutin dari awal kata atau awal kalimat gitu juga boleh. Di bawah 60 berarti kurang dari 60. Kalau kurang dari 60 dia di stop. Stop. Jadi lebih dari sama dengan kebalikannya dia stopnya. Nah, untuk keduanya ini boleh diklik 2 kali gitu. Nah, terus seseorang itu preferensi tentang murah atau mahal itu beda-beda gitu. Batasannya, misal sekelompok orang itu menganggap bahwa harga murah dikatakan murah gitu jika harganya kurang dari 70. Gitu. Nah, ada juga sekelompok orang yang mengatakan suatu barang itu
murah atau mahal, batasannya adalah 50.000 gitu. Misalkan untuk yang 70.000 sama dengan if logikalitasnya berarti harga jualnya. Karena harga jual adalah harga yang diterima oleh konsumen. Harga jual kurang dari gitu, kurang dari 70.000, teman-teman boleh tulis 70 atau ya kita coba dulu 70 itu 70.000 berarti dia dikatakan murah. Kebalikannya berarti kalau lebih dari sama dengan 70.000 dia adalah mahal. Pokoknya tinggal diseret dua kali atau diklik dua kali. Nah, di sini tabel yang kosong itu maksudnya adalah teman-teman silahkan coba kalau ada tabel baru, ada kata pada salnya gitu. Kita nggak usah nulis kayak gini. Jadi nggak usah nulis 70.000, nggak usah nulis kata murah, nggak usah nulis kata mahal karena di sini ada gitu. Kalau enggak ya silahkan buat dulu gitu biar kita nggak nulis satu misalkan tadi kita ulangi sama dengan if jika batasnya adalah harga jual kurang dari, nah 70.000 di sini ada 70.000 karena 70.000 ini nanti akan digunakan terus menerus untuk ke bawahnya maksudnya kita harus kunci dia dengan cara tekan Fn plus F4 atau cukup F4. Kalau udah kurang dari 70.000 dia dikatakan murah. Klik aja salahnya murah. Terus dikunci lagi. Titik koma. Kebalikannya tadi, kebalikan murah atau dari pernyataan ini, kebalikannya kalau ini salah gitu ya. Dia mahal. Kan kita kunci lagi. Jangan lupa untuk dikunci 3 sel ini. Karena nanti kalau nggak dikunci dia akan bergeser. Keduanya tinggal di klik 2 kali. Itu. Nah, begitupun untuk batasan yang 50.000. Artinya nanti pada harga 50 ke atas, 70 ke bawah itu ada perbedaan jawaban gitu kan. Sama dengan if logika kelasnya sama, harga jual, terus lebih dari sama dengan 50.000 gitu. Dikunci titik koma, dia udah dikatakan mahal. Kunci lagi titik koma, kebalikannya berarti kurang dari 50.000 dia dikatakan murah. Baru kita, nah mahal, mahal, murah, murah, mahal, mahal, murah, mahal. Pada harga 67. Untuk sebagian orang dia dapat dikatakan murah, untuk sebagian orang lainnya dia udah mahal. Itu. Oke, itu adalah pembahasan di set pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kecepatan? Kecepatan enggak? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk multi-if. Untuk multi-if berarti dia multi. Berarti kan uh, lebih dari satu gitu ya pengertiannya. Tadi kan kriterianya cuma ada 2. Kalau enggak A ya B. Kalau enggak benar ya salah gitu. Tapi untuk kasus di multi-if itu ada lebih dari 2 pilihan. Misalkan A, B, C. Kalau nggak A, masih ada kemungkinan B, masih ada kemungkinan C. Seperti itu. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, berarti di rumusnya itu nanti munculkan if lebih dari satu. Gitu. Nah, patokan atau lebih gampang diingatnya gitu ya. Jika kriterianya ini 3, misalkan ada baik, cukup, kurang, ini kan kriterianya ada 3.
Berarti if-nya yang masuk ke rumus itu ada 2. Gitu. Berarti kalau nanti kriterianya ada 4, yang masuk ke rumus itu ada 3. Kalau ada 5, berarti cuma gunakan if 4. Gitu. Oke, sama kayak yang di depannya, kita kerjain dulu yang jumlah. Terus untuk rata-rata dari PPKN, sains matematika, terus bawahnya di nah, oke. Untuk predikatnya, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka dapat predikat baik. Lebih dari sama dengan 70 itu cukup. Kurang dari 70 berarti dia kurang. Gitu. Sama dengan if logical test, rata-rata. Di sini rata-rata. Kita kerjain dari yang awal. Nah, untuk multi if ini kebanyakan kita kerjain dari kriteria yang awal gitu. Kalau tadi yang if tunggal kita kan gampang gitu bolak-balik antara yang awal atau yang akhir. Nah, untuk multi if biasanya kita kerjakan dari depan. Kalau teman-teman mau otak-atik coba gitu, boleh silahkan. Lebih dari sama dengan 80, maka dia dapat predikatnya kembali. Nah, titik koma. Untuk yang rumus biasanya, kalau kita udah titik koma di sini, itu kan akan muncul rumusnya value is false. Jadi kalau nggak A, B. Tadi kan kayak gitu. Nah, di sini untuk mengisi value is false, masih ada 2 kriteria. Oh, dia cukup atau kurang gitu. Kalau kebalikan dari 80 itu kan kurang dari 70, sementara 70 di sini masih dibagi menjadi 2 gitu. Nah, kita masukkan lagi if-nya. If buka kurung logical test, masukin lagi rata-ratanya lebih dari sama dengan 70. Berarti di sini masuk ke logika yang kedua gitu. Lebih dari sama dengan 70 titik koma, maka dia predikatnya adalah cukup. Nah, titik koma. Di rumusnya udah muncul value is false. Baik, udah kita masukkan. Cukup, udah kita masukkan. Jadi kalau enggak, misalkan kalau enggak yang 80, dia kemungkinan ada cukup, ada kurang. Kita udah masukkan cukup, berarti baik itu udah, cukup udah, tinggal kurang. Nah, yang terakhir ini, nggak usah masukkan if lagi. Jadi tadi saya bilang, kalau kriterianya ada 3, if-nya cukup munculkan 2 gitu. Karena apa? Yang terakhir, value is false, itu udah pasti kriteria yang terakhir gitu. Jadi ini adalah U. Nah, gitu. Terus hati-hati untuk rumus if, multi if gitu ya. Kadang ada tab peringatan yang muncul gitu. Itu karena kita biasanya kalau kita nulis rumus kan langsung enter gitu ya. Lupa untuk menambahkan tanda kurung gitu. Nah, kalau kayak gini misalkan satu aja biasanya nanti akan muncul tab peringatan gini. Ini kenapa? Ini karena eh, kurung tutupnya itu cuma kurang 1 gitu. Jadi tambahin aja 2. Jadi kalau pakai F2 kurung tutupnya juga 2. Kalau enggak lihat aja warnanya. Kalau yang awal hitam, yang belakang juga hitam. Gitu. Terus kita enter. Bawahnya tinggal klik tuh. Kira-kira ada yang bingung untuk yang multi if? Aman, aman ya. Nah, terus untuk yang di bawahnya itu status customer, keterangannya gini, jika spending di bawah 2 juta, maka status customer-nya adalah silver. Jika spending antara 2 sampai 5 juta, maka status customer-nya adalah
gold. Jika spending di atas 5 juta, maka status customer adalah platinum. Nah, oke. Kira-kira ada yang kebayang nggak formulanya gimana? If logical test yang pertama berarti spendingnya yang ini di bawah 2 juta, berarti kurang dari 2 juta. Nah, maka status dia adalah silver. Titik koma masuk ke kriteria yang kedua jika spending antara 2 sampai 5 juta. Kira-kira gimana kita mau masukin rumusnya? Pakai if and ada yang lain teman-teman? Nah, untuk kriteria atau rentang 2 sampai 5 itu kan agak susah ya kita masukinnya gimana. Nah, teman-teman kalau masih ingat kayak apa pelajaran SMP atau SMA ya tentang garis bilangan gitu ya, misalkan ini tuh ini 2 terus ini 5. Nah, nih ada yang jawab nih kurang dari sama dengan 5 juta Kak untuk yang tentang 2 sampai 5 juta. Benar ya untuk Kak Nurani Pujiati. Untuk teman-teman yang belum tahu saya jelaskan. Misalkan di sini ada angka 2, di sini ada angka 5. Kalau spending di bawah 2 juta kan berarti ini 2 juta ke kiri, misalkan kita kasih warna kuning. Di atas 5 juta berarti kan ini kita kasih warna hijau misalkan. Nah, 2 sampai 5 juta itu kan tentangnya di sini. 2 sampai 5 juta misalkan tentangnya kita kasih biru. Nah, kalau ini udah pasti kurang dari 2 gitu. Terus kalau yang hijau di atas 5 juta berarti lebih dari 5 untuk yang di sini. Nah, untuk yang biru ini 2 sampai 5 kita bisa ganti dia dengan kalimat matematika kurang dari sama dengan 5. Kan dia dari 5 ke bawah. 5, 5, 5 sampai dengan 2. Gitu kan. Nah, benar. Jadi di sini tadi jawabannya kurang dari sama dengan 5 juta. Begitu. Jadi, mana? Oke, di sini sama dengan if logical testnya tadi yang pertama di bawah 2 juta berarti kurang dari 2 juta. Gitu ya. Maka dia dapat statusnya silver. Untuk yang kedua, spending antara 2 sampai 5 kita ganti dengan masukkan lagi if-nya, logical test-nya total spending lagi, kurang dari sama dengan 5 juta. Gitu ya. Maka dia dapat status atau predikatnya adalah gold. Yang terakhir, untuk memasukkan platinum, tinggal masukkan aja platinum. Jadi kalau bukan silver, bukan gold, pasti dia platinum. Gitu. Itu ya teman-teman. Untuk di lama kirim, ini menurut domisili. Jadi kalau domisilinya Jakarta, lama pengiriman 1 hari, Bandung 2 hari, Surabaya 3 hari. Karena kita ada tabel bantu gitu, jadi teman-teman aktifkan ini
Misalnya, sama dengan if jika logikalitasnya adalah domisili. Jika domisilinya di sini sama dengan Jakarta, ini jangan lupa untuk tabel yang di area sini harus dikunci. Kalau nggak dikunci nanti dia biasanya. Kalau domisili Jakarta, maka lama pengirimannya adalah 1 hari. Dikunci lagi. Titik koma, masukkan if lagi, domisili lagi, sama dengan Bandung. Gitu kan. Ini kunci, maka dia lama pengirimannya 2 hari. Dikunci lagi. Titik koma, baru masukkan yang Surabaya. Nggak usah if lagi, kita langsung ke 3 hari. Kalau bukan Jakarta, bukan Bandung, pasti dia Surabaya. Nah, yang tunggalnya tinggal begitu. Oke. Itu adalah multi if. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Kecepatan enggak? Aman? Pakai VLOOKUP. Coba kalau pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value kita cari berdasarkan apa nih? Domisili. Iya, kalau bisa boleh. Kita cari berdasarkan domisili, terus tabel arraynya kita pakai yang di sini. Nah, tutup. Dengan kalau teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP, boleh gunakan VLOOKUP. Oke, bentar. Saya coba pakai VLOOKUP dulu ya. Ada teman-teman yang pakai VLOOKUP. Terus, tabel array-nya ini, titik koma. Kalau indeks 6, berarti dia ada di kolom kedua kan. Kita mau cari yang di sini, titik koma. Nah, ada yang ini nggak dikunci. Saya lupa untuk mengunci. Tabel arraynya ini harus dikunci. Titik koma. Kalau indeks namanya adalah 2, titik koma 0. Ya, bisa ya teman-teman. Untuk yang minta pengulangan, saya ulangin untuk caranya Hickman. Kalau udah misalnya ya, mah pakai VLOOKUP bisa, silahkan teman-teman. Jadi nggak harus pakai. Tadi yang pakai if, saya contohkan ya. Karena kita materinya if gitu, multi if, jadi ini saya hapus dulu. Nah, ini pakai VLOOKUP yang sama sini dipakai sama dengan if kita logikalitas yang pertama berarti domisili sama dengan Jakarta. Jakarta jangan lupa untuk dikunci, maka dia lama pengirimannya 1 hari. Dikunci lagi. Terus titik koma, masuk ke kriteria yang kedua, Bandung. Masukkan if lagi. If logikalitasnya sama, domisili sama dengan Bandung, jangan lupa untuk dikunci.
maka dia lama pengirimannya 2 hari. Dikunci lagi titik koma yang terakhir. Kalau udah masuk ke kriteria yang terakhir, teman-teman nggak usah masukkan if, langsung ke ininya kriterianya apa, dikunci juga. Nah, untuk ini misalkan teman-teman pakai VLOOKUP bisa, silahkan pakai VLOOKUP. Tapi apa ya? VLOOKUP itu kekurangannya teman-teman, dia nggak bisa digunakan apabila penjelasannya itu ada di sebelah kiri. Jadi misalkan gini, lama pengiriman tabelnya, ini saya copy ya. Terus ini di sini, ini domisili saya cut di sini. Nah, kalau teman-teman coba ini tabelnya, terus coba di sini pakai VLOOKUP, dia nggak bisa. Karena posisinya untuk si lookup value di sebelah kanan dari penjelasannya atau keterangannya gitu. Kalau kayak gini, teman-teman harus pakai index and match gitu. Nanti kalau index and match bisa dipelajarin di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Untuk di multi if, untuk Kak Dia udah paham yang pengulangan dikirim selama pengiriman ya. Oke, kita lanjut di if kombinasi. Nah, di if kombinasi ini teman-teman udah familiar banget kan ketika kita mau ambil karakter dari kanan, kiri, dan tengah kayak gitu. Nah, misalkan dia akan digabung dengan fungsi if sama dengan, jadi belum ke rumusnya ya. Kalau karakternya SA, divisi mengacu pada 2 huruf pertama di ID karyawan. Jadi ada 2, SA atau MK. Kalau SA berarti sales, kalau MK berarti marketing. Gitu. Karakter ini terletaknya di sebelah kiri. Gitu. Terus selanjutnya ada tahun masuk mengacu pada 4 karakter di tengah, dimulai dari karakter ketiga. Jika masuk di tahun 2019, maka benefitnya lengkap. Jika tidak, maka tidak lengkap. Jadi untuk benefit di sini nanti jawabannya lengkap dan tidak lengkap. Nah, tergantung tahun berapa dia masuk gitu. Ada 2019, ada 2020. Kalau 19 berarti dia lengkap, kalau 20 berarti dia tidak lengkap. Nah, jenis kelamin mengacu pada karakter terakhir di ID karyawan. Jadi untuk gender atau jenis kelamin ini ada P dan L. Nanti keterangannya ada di sini. Kita ambil satu karakter dari kanan. Untuk teman-teman yang lupa, misalkan ya, ada kata Indonesia. 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 Nah, kita mau ambil karakter ini, gitu ya. Terus mau karakter Done dan Nesia. Bahkan gitu. Kita mau pecah satu kata ini ada di karakter kiri, tengah, dan kanan. Kalau kiri berarti left, teksnya ini, titik koma, 6 chart. Kira-kira berapa 6 chartnya teman-teman? Untuk kata Indo. 4. 4 ya. INDO. Bukan hanya huruf aja. Misalkan kalau dia nanti
angka itu juga dihitung, karakter strip dan lainnya itu juga dihitung. Kalau Nesia, kita kerjain yang kanan dulu. Teksnya ini 6 charge-nya berapa berarti kalau Nesia? Iya, 5. Boleh dari kanan A, I, S, E, N atau N, E, S, I, A. Gitu ya. Yang penting dia dihitungnya dari kanan. Jadi 5. Nah, untuk yang tengah sama dengan mid, teksnya ini start 6-nya berapa? Nah, start 6-nya itu dia dimulai dari karakter keberapa gitu. Ini kan I1, N2, D 3. Berarti karakter ketiga. 6 charge-nya ada 4 sama ya. D, O, N, I. Gitu. Nah, berarti udah masih ingat. Nah, sekarang kita gabung dengan fungsi if. If divisi tadi dia ada di karakter kiri, berarti left. Left, teksnya ini titik koma 6 charge 2 kan SA, kalau enggak MK gitu kan. Sama dengan SA. Jangan lupa untuk dikunci titik koma, value is true-nya berarti dia sales, dikunci lagi, kalau enggak berarti marketing, dikunci lagi. Bacanya, jika dua karakter dari kiri sama dengan SA, maka dia sales. Jika bukan, berarti marketing. Itu. Terus kita enter. Ubahnya tinggal klik 2 kali. Itu. Kita kerjain yang kanan dulu ya, yang tengah nanti. Sama dengan if logical test-nya sama, maksudnya dari karakter mana, gender, berarti right, teksnya ini, titik koma, ambil berapa karakter? 1. Sama dengan L, kita gunain di sini ya. Jangan lupa untuk dikunci, maka dia laki, dikunci juga, jika bukan dia perempuan. Nah, ya untuk gender udah selesai, tinggal yang benefit. Di benefit ada yang lengkap, tidak lengkap, tergantung tahun masuknya. Sama dengan if kombinasi dengan mid, karena ada karakter di tengah. Teksnya start 6-nya berarti berapa tuh? Nah, 3, start 6-nya 3, titik koma, 6 charge-nya 4. Gitu. Sama dengan 2019. Nah, kenapa 2019-nya harus di-update? Karena ini kan angka, kenapa harus di-update? Mungkin ada teman-teman yang kayak gitu ya. Karena kita biasanya kalau masukkan angka itu nggak usah di-update. Nah, karena dia digabung sama string fungsi, di sini dia harus di-update. Gitu. 2019 itu value is true-nya berarti dia lengkap. Terus kalau 2020 atau selain itu maka tidak lengkap. Nah, untuk itu. Oke ya. Nah, untuk yang di sheet terakhir, teman-teman, ini dikombinasikan dengan and dan or. Yang terakhir kita pakai sum. Nah, oke. Performa baik jika penjualan di 2 bulan selalu di atas 20 juta. Jika tidak, maka performanya buruk. Kira-kira untuk si Desi Ratnasari, ini baik atau buruk?
Nah, oke, ada yang jawab baik, ada yang jawab buruk. Coba kita lihat lagi. Performa baik jika penjualan di 2 bulan selalu di atas. Karena dia ada kata selalu di atas, berarti bulan 1 harus di atas 20 juta, bulan 2 juga harus di atas 20 juta gitu. Karena dua kondisinya itu harus memenuhi gitu, kita kombinasikan dengan N. Jadi ini N gitu ya. Dia dikombinasikan dengan N. Masuk ke rumusnya sama dengan if kombinasi dengan N gitu. Logika yang pertama apa? Bulan 1. Bulan 1 gimana? Bulan 1 harus lebih dari 20 juta. 20 juta gitu ya. Titik koma. Masukin logika yang kedua, yaitu bulan 2. Bulan 2 gimana? Lebih dari 20 juta juga. Nah, kurung tutup, baru lanjutkan rumusnya value is true. Kalau keduanya benar gitu, dia akan mendapatkan performa yang baik. Nah, kalau salah satu aja dia itu nggak memenuhi, dia performanya buruk. Nah, jadi rumusnya dibacanya jika bulan 1 di atas atau lebih dari 20 juta dan bulan 2 di atas atau lebih dari 20 juta, maka dia performanya baik. Jika tidak, berarti salah satu tidak memenuhi, apalagi dua-duanya tidak memenuhi gitu ya. Dia dapat predikatnya adalah buruk gitu. Nah, if and itu kedua kondisi itu harus terpenuhi untuk mendapatkan value is true. Coba kita enter. Nah, di sini dia buruk. Kenapa buruk? Karena di bulan 1 dia nggak memenuhi untuk lebih dari 20 juta. Nah, bedanya dengan if or, apabila kita tambah di sini ya, ini and, ini or gitu. Kalau kita gabungkan dengan or, salah satu memenuhi aja, dia udah dapat value is true. Maksudnya gimana, Kak? Jadi misalkan kriterianya bulan 1 atau bulan 2 di atas 20 juta, dia performanya baik gitu kan. Nah, kalau salah satu udah memenuhi, berarti dia baik. Misalkan bulan 1-nya nggak terpenuhi, bulan 2-nya dia terpenuhi. Ya udah, dia tetap baik gitu. Itu untuk or atau gitu ya. Kita Nah, coba ke bawahnya kita tarik. Jawabannya bakal baik semua. Karena apa? Bulan 1 nggak memenuhi, tapi bulan 2 dia memenuhi. Ya udah, dikatakan baik. Begitupun untuk kalau ini benar semua udah otomatis baik. Baik ya, baik di N maupun on. Untuk yang lainnya bulan 1 nggak terpenuhi, bulan 2 terpenuhi. Itu perbandingan N sama OR. Jadi kalau OR salah satu terpenuhi, dia dapat value is true-nya. Gitu. Tapi kalau N, keduanya atau semua kriterianya, kan boleh lebih dari 2 ya, dia harus benar semua untuk mendapatkan value is true. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk di gaji, gaji 4 juta jika domisili di Bandung atau Surabaya, sedangkan 5 juta jika di Jakarta. 4 juta Bandung atau Surabaya. Nah, atau berarti or. Nah, Kak,
di kalimat yang pertama itu nggak ada kata dan-nya. Nah, kita harus bisa untuk apa, eee, menerjemahkan katanya. Nah, gitu. Untuk yang gaji berarti dikombinasikan dengan or sama dengan if or. Logika yang pertama berarti domisili sama dengan tadi domisilinya di Bandung, Bandung. Itu. Logikal kedua masukin lagi domisili sama dengan Surabaya. Oke, Surabaya kita kasih kurung tutup titik koma. Jika domisili Bandung atau Surabaya itu berarti value itu-nya gaji dia 4 juta. Sedangkan 5 juta jika di Jakarta. Selain itu kan cuma ada kota Jakarta, jadi isikan 5 juta. Nah, nah, gitu. Oke, ini untuk gaji. Terus yang terakhir, komisi sebesar 15% jika total penjualan di atas 40 juta, jika tidak maka 10%. Nah, karyawan ini bakal dapat komisi 15%, terus ada yang dapat 10%, tapi dilihat dulu dari total penjualan di bulan 1 dan bulan 2. Nah, oke, untuk Kak Nurani, kira-kira udah muncul rumus yang digunakan seperti ini? Oke, apakah sama nanti rumusnya? Oke, saya taruh di sini ya. If logical testnya C2 ditambah dengan D2, saya pakai rumus untuk Kak Nurani ini, saya masukkan dulu ya. Terus lebih dari 40 juta, titik koma, kalau berarti di laptopnya Kak Nurani itu paragrafnya koma, 15%, 15%, 15%, titik koma lagi 10%. Lalu itu. Nah, oke, dia dapatnya persenan. Dapatnya persenan kayak gini ya, sama. Nah, ada pertanyaan, oh 15%-nya nggak dikalikan dengan total. Komisi sebesar 15% jika total penjualan di atas 40 juta. Nah, komisinya memang benar 15% sama 10%, tapi di sini yang diharapkan dia muncul eh, berapa gitu, 15% dari total penjualan dia itu berarti persenan atau komisinya dia itu berapa di sini. Untuk kali dia pertanyaannya bagus, berarti dia dikalikan dengan total gitu. Untuk Kak siapa tadi ini? Kak Nurani, jawabannya udah benar juga. Dia di sini nanti dapat 15, dapat 10 gitu ya. Tapi hasilnya perlu dikalikan lagi dengan total penjualannya. Jadi saya hapus ya. Boleh pakai plus tadi, boleh pakai sum. Misalkan if
sum penjumlahan bulan 1, bulan 2 gitu ya. Jika penjualan bulan 1 dan bulan 2 gitu, dia lebih dari 40 juta gitu kan. Maka value is true-nya dia dapat komisi 15%. Tapi 15% dari apa? Dari total penjualan dia. Berarti dikalikan sum lagi. Penjualan bulan 1, bulan 2. Titik koma. Value is false-nya. Value is false-nya adalah dia hanya dapat 10%. Maksudnya kalau kurang dari 40 juta. 10% juga dikalikan dengan total penjualannya. Sum bulan 1, bulan 2. Nah, ini. Nah, ya. Boleh ditambahkan gini aja. Di sini kolom punya Kak siapa tadi? Kak Nurani, ini persen, ini komisi. Tinggal dikalikan aja. Nah, udah. Bukan salah, cuma kurang aja. Gitu ya teman-teman. Jadi dikalikan dengan total penjualan bulan 1 dan bulan 2 biar kita dapat apa informasi berapa sih komisinya gitu. Berapa rupiah. Oke, teman-teman itu materinya tentang if kira-kira ini tadi dikombinasikan dengan sum. Jadi ada if tunggal, multi if, dan if kombinasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Materinya yang disampaikan dapat dipahami. Nanti pembahasannya saya kirim ya filenya. Oke, mungkin itu aja materi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Saya cukupkan materinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.